Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada yang menyaksikan video pembelajaran ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Pada video pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan data structure, tetapi khusus terkait dengan tree ya. Untuk teman-teman KPZ atau teman-teman ITDD, saya mohon maaf karena kembali lagi karena video ini disajikan dalam bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris, karena ini juga akan disaksikan oleh teman-teman di KPA dan juga KPB. Oke, kita mulai aja di sini ya teman-teman. Yang pertama, kemarin kita belajar bagaimana data structure yang linear di sini gitu ya, seperti array, list, kemudian linked list di situ. Tetapi di sini gitu ya, nah ada sebuah data structure di mana data structure ini akan merepresentasikan non-linear fashion di sini. Beda seperti yang sebelumnya yang linear ya. Nama data structure ini adalah tree. Di sini. Kira-kira gambaran awalnya bagaimana konsep dari tree itu? Ya, ini mirip seperti kalau kita punya suatu directory atau folder, dimana kan di dalam suatu folder itu bisa terdiri dari folder-folder yang lain. Ya, ini misalkan teman-teman, terutama teman-teman yang cowok-cowok di sini gitu ya, biasanya kalau menyimpan file-file yang penting yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, biasanya dia menyimpan di folder-folder yang tersembunyi, yang memiliki hierarki yang sangat dalam sekali gitu ya. Ada folder di dalam folder, di dalamnya folder lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini gitu ya, ini termasuk salah satu representasi dari tree ya. Modelnya seperti hierarki di sini, ataupun mungkin silsilah keluarga. Ada nenek buyut, kakek buyut, kemudian dan seterusnya sampai kalian di sini. Ya. Tree. Ya, ini lebih detailnya lagi ya. By looking at the graph, jadi ini seperti graph dan seterusnya gitu ya. Nah, tree ini kalau di bahasa Indonesia kan berarti kan artinya adalah pohon. Ya, ini ya sebenarnya mirip seperti pohon, tetapi bentuk pohonnya adalah terbalik ya, pohon terbalik di sini. Ya, dimana kalau di dalam suatu pohon itu kan ada root atau akarnya. Ya, kemudian ada cabang, kemudian ada daunnya, begitu ya. Tapi kalau kita bayangkan pohon itu kan akarnya kan selalu di bawah, gitu ya. Kemudian menjalar ke atas, jadi ada cabang, kemudian ada daunnya. Tetapi kalau di dunia pemrograman di sini tree ini bentuknya seperti pohon terbalik, di mana rootnya, gitu ya, rootnya itu berada di atas, kemudian semakin ke bawah ya, itu nanti akan terlihat cabangnya, branches, dan yang paling akhir itu adalah daunnya. Nah, nanti kita lihat mana yang dianggap sebagai root, mana yang dianggap sebagai cabang, mana yang dianggap sebagai leaf di sini. Nah, ini teman-teman ya, tree. Nah, ini kalau tadi seperti konsep tadi, ini paling atas ini kita sebut sebagai root. Nah, kemudian di sini kita lihat di bawahnya, nah ini akan ada cabang-cabang di sini. Dan di mana ada suatu node, ini kita bisa sebut sebagai node ya. Jadi node yang paling puncak ini itu adalah root. Kemudian node-node yang lain itu merupakan cabangnya. Ya, tetapi kita lihat jika ada node yang tidak mempunyai anak yang lain,
Jadi misalkan contohnya tadi ya, ini kan dianggap sebagai root. Root itu punya cabang, atau kalau di dunia pemrograman kita bisa anggap sebagai child gitu ya, lebih gampangnya ya. Jadi ini ada root, kemudian punya child. Nah, dimana jika ada suatu node yang dia tidak mempunyai child atau anak sama sekali, misalkan ini 3, 6, 7, 8, 12, 10, 11. Nah, ini kita bisa sebut sebagai leaf atau daunnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan seperti 2, 4, 5, 9. Nah, ini karena dia memiliki anak. Nah, ini kita bisa sebut sebagai cabang. Gitu ya. Kalau di dunia pemrograman kita bisa sebut sebagai dia parent. Ya, atau orang tua. Karena dia masih memiliki anak. Root tadi itu bisa kita sebut juga sebagai orang tua. Tetapi istilah khususnya kalau di puncak itu adalah root. Ya, sedangkan jika 2, 4, 5, 9 ini kita bisa sebut sebagai parent. Parent dari apa? Orang tua dari apa? Orang tua dari 6, misalkan 2 ya. 2 ini parent dari apa? Parent dari 6, 7, 8. 4 itu parent dari apa? Parent dari 9. 5 itu parent dari apa? Parent dari 10 dan juga 11. 1 itu parent dari apa? Parent dari 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, atau misalkan logikanya dibalik. 6 itu child dari apa? Anak dari apa? Anak dari 2 gitu ya. 9 itu child dari apa? Child dari 4. 3 itu apa? Child dari 1. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada istilahnya tree ya, namanya lebih khususnya adalah binary tree. Ya, di dalam binary tree ini jadi dimana suatu tree atau suatu parent itu hanya boleh memiliki maksimal 2 anak. Nah, ini kalau ikut program KB ya, program KB-nya pemerintah di sini. Jadi satu buah parent atau node gitu ya, jadi maksimal hanya boleh memiliki 2 anak di sini. Contohnya seperti ini. Ya, masing-masing node di sini memiliki 2, maksimal hanya memiliki 2 anak, beda seperti yang tadi gitu ya. Satu ini mempunyai anak 2, 3, 4, 5 ya, sedangkan ini ya maksimal hanya 2. Maksimal ya, ingat ya, maksimal. Jadi kalau misalkan 1 di sini boleh atau tidak? Boleh. Yang penting maksimal adalah 2 anak di sini. Ya, lebih spesifik lagi teman-teman, ada yang namanya adalah binary search tree. Ya, binary search tree ini punya kondisi di mana semua node yang berada di sisi sebelah kiri dari parent node itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari parentnya, dan semua node yang berada di sisi kanan dari parent node-nya memiliki nilai atau value yang lebih besar dari parentnya. Ya, tadi kita lihat ya bahwa kan binary tree itu kan maksimal kan hanya boleh punya 2 anak ya. Kita lihat 17 ini kan punya 1 anak ya. Ini nggak apa-apa, masih sesuai dengan konsep dari binary tree. Begitu juga 22. Jadi jangan dipaksakan harus 2 anak, tapi maksimal ya. Jadi boleh 0, boleh 1, boleh 2. Seperti itu. Nah, untuk binary search tree tadi ya, kondisi yang pertama ya, semua yang di bagian kiri dari parent harus bernilai lebih kecil dari parentnya. Kita lihat 9. Kita lihat keturunan dari 9, kita lihat ya, keturunan dari 9 itu kan ada 4, 3, 5, 6, 7. Kita lihat yang berada di sisi sebelah kiri 9 ini nilainya semua lebih kecil dari 9. Lihat ya, 4, 3, 5, 6, 7 itu semua nilainya lebih kecil dari 9. Kalau kita turun lagi ke
ke bawah lagi 4. Yang ada di sebelah kirinya 4, anaknya atau keturunan yang ada di sebelah kirinya 4 itu nilainya lebih kecil dari 4. Nah, kondisi yang kedua, semua anak yang berada di sebelah kanan itu mempunyai nilai yang lebih besar dari parentnya. Kita lihat ya, keturunan kanan dari 9 itu ada 17, 22, dan 20. Ya, semuanya itu lebih besar dari 9. Nah, kita lihat 4 di sini. 4 keturunan sebelah kanannya kita lihat 5, 6, 7. Semuanya lebih besar daripada 4. Ya, begitu juga ini 17 ya, sebelah kanannya 22 lebih besar, 22 sebelah kirinya 20 lebih kecil ya, sesuai dengan kondisi aturan ini. Begitu ya, itu adalah binary search tree ya. Jadi kita di sini nanti ke depannya akan lebih fokus membahas tentang binary search tree. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan leaf. Kalau dia sudah di akhir ini tidak mempunyai anak sama sekali, dia disebut sebagai leaf, gitu ya. Kemudian tadi soal parent dan juga child dan seterusnya saya sudah jelaskan. Ini hanya keterangan tambahannya adalah left atau right-nya. Misalkan 13 itu adalah left child dari 23, kalau 54 adalah right child dari 23. Nah, kalau 23 itu adalah parent dari 13 dan 54 ya, seperti itu. Kemudian ada di sini level-levelnya ya. Kalau root puncaknya di sini itu kita sebut level 0, kemudian level 1, level 2 dan juga level 3. Ya, suatu binary tree di sini gitu ya, itu kan dibentuk dari suatu node ya, dimana node itu terdiri dari apa? Terdiri dari value, kemudian ada left dan right pointer yang mungkin mengandung null atau binary tree yang lain. Nah, konsep ini itu mirip sekali seperti doubling list. Kalau doubling list kemarin ada sebuah node di mana itu kan ada value di dalamnya, ada nilai di dalamnya, kemudian ada pointer next atau pref. Nah, sedangkan kalau binary tree berarti ada pointer namanya left dan right, kiri dan juga kanan di sini. Seperti itu. Kemudian kalau leaf atau daunnya itu adalah node di mana untuk left dan juga right-nya itu pointernya mengandung null di sini. Ya, tidak seperti data struktur yang lain. Kalau di dalam pemrograman .NET itu tidak secara spesifik ada data struktur tree di sini, sehingga kita harus merepresentasikan secara manual di sini. Ya, cara representasinya mirip seperti mirip seperti doubling list ya, teman-teman ya. Cuma nanti untuk proses insert dan juga delete-nya, nah itu caranya berbeda lagi. Nah, itu nanti kita tidak akan membahas tentang programmingnya ya, teman-teman ya. Untuk programmingnya silahkan kalian bisa explore sendiri, teman-teman, gitu ya. Yang akan kita bahas di sini adalah konsepnya ya, seperti itu. Tapi ini sekilas saja gitu ya. Ini sama ya seperti yang doubling list kemarin. Untuk BST-nya juga sama. Jadi nanti gambarannya kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Saya mungkin buka Paint dulu ya. Nah, ini karena tadi kan saya mengatakan bahwa konsepnya gitu ya, konsepnya itu kan mirip seperti doubling list ya. Jadi misalkan ini ada suatu node, ini rootnya ya, teman-teman ya. Misalkan angka 10. Nah, di sini kan ada pointer, ini kan leftnya gitu ya, ini leftnya dan juga ini rightnya ya, misalkan seperti ini ya. Nah, konsepnya
mirip ya seperti doubling list, cuma bedanya adalah left, ada pointer left dan juga right-nya. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya. 3 di sini. Nah, ini yang disebut sebagai leaf. Jika left dan juga right-nya itu bernilai 0. Kalau misalkan kondisi seperti ini, nah misalkan ya, nah yang 7 ini belum bisa kita sebut sebagai leaf ya, walaupun mungkin salah satunya ini 0 gitu ya, tapi kita belum bisa sebut ini sebagai leaf. Yang bisa disebut sebagai leaf adalah 6 di sini. Teman-teman, kalau misalkan ini bentuk tree-nya seperti ini, boleh nggak ini bisa disebut sebagai binary tree? Bisa nggak? Jawabannya tetap bisa. Yang penting kondisinya adalah gitu ya, tiap node gitu ya itu hanya boleh maksimal mempunyai 2 anak. Nah, seperti ini pun bisa gitu ya, walaupun rootnya di sisi kanannya, pointer kanannya ini bernilai 0 ya, ini bisa tetap disebut sebagai binary tree. Oke, saya kembali lagi ke sini ya. Nah, ini untuk just to know saja buat teman-teman gitu ya, bahwa kalau running time-nya di BST atau ini singkatan dari binary search tree, itu adalah base case-nya adalah big O log n, sedangkan worst case-nya adalah big O n. Nah, kemudian bagaimana teman-teman gitu ya, bagaimana teman-teman jika kita ingin memasukkan data ke dalam suatu BST secara manual. Nah, di sini akan saya tunjukkan contohnya gitu ya, dan juga ilustrasinya. Contohnya di sini kita akan memasukkan data secara urut di sini ya. 7, 3, 11, 1, 10, 5, 15 dan juga 4 ya. Ingat teman-teman, kondisi dari binary search tree bahwa yang berada di sebelah kiri itu nilainya harus lebih kecil, yang berada di sebelah kanan itu lebih besar. Nah, di sini kita inputkan urut ya. Pertama 7, maka dia akan menjadi root di sini. Ya, kemudian 3, lakukan pengecekan terhadap rootnya terlebih dahulu ya, apakah 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 7. Ternyata lebih kecil, maka dia akan dimasukkan sebagai anak kirinya dari 7 ya. Kemudian 11 ya, sekali lagi ya teman-teman ya, saya tegaskan bahwa pengecekan itu selalu dimulai dari root ya. 11, maka kita cek dulu 11 itu lebih kecil atau lebih besar daripada atau lebih besar dari 7. Ternyata lebih besar, maka dia dimasukkan sebagai anak kanannya dari 7. Kemudian 1, selalu ya teman-teman, saya tegaskan untuk yang kedua kalinya, ini sering terjadi kesalahan di kakak-kakak kelas kalian gitu ya. 1 itu selalu dicek dulu dari rootnya ya. 1 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 7. Ternyata lebih kecil, maka kita bergerak ke arah kiri. Ternyata sudah ada 3 gitu ya. Tadi kan sebelumnya kita ada 3 ya di sini ya, ada 3. Cek lagi, apakah 1 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 3. Ternyata lebih kecil, maka dimasukkan sebagai anak kirinya selama anak kirinya dari 3 itu belum ada. Ingat kondisi dari binary tree bahwa maksimal hanya punya 2 anak, yaitu anak kiri left atau kanan right. 10 ya, cek dari 7, 10 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Ternyata lebih besar, ternyata sudah ada anak kanannya 11 gitu ya. Cek lagi, 10 itu lebih kecil atau lebih besar dari 11. Ternyata lebih kecil, karena 11 belum punya anak sama sekali, maka inputkan 10 sebagai anak kirinya ya. Kemudian 5, cek lagi, 5 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Lebih kecil. 5 lebih kecil atau lebih besar dari 3. Lebih besar, ternyata
maka dimasukkan sebagai anak kanan karena 3 tadi belum mempunyai anak kanan di sini. Kemudian 15. Ya, cek di sini lebih besar atau lebih kecil dari 7, ternyata lebih besar. Masuk sebagai anak kanannya, keturunan kanannya 11. Ternyata sudah ada 11, cek 15 itu lebih kecil atau lebih besar dari 11. Ternyata lebih besar karena belum ada anak kanannya, maka masukkan 15 sebagai anak kanannya dari 11. Yang terakhir 4. Ya, 4 lebih kecil atau lebih besar dari 7, ternyata lebih kecil. Sudah ada 3, cek lagi 4 lebih kecil atau lebih besar dari 3, lebih besar, berarti bergerak ke kanan. Sudah ada 5, cek lagi 4 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 5, ternyata dia lebih kecil, maka masukkan di sini sebagai anak kirinya dari 5 karena 5 belum punya anak di sini. Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman, Pak, bagaimana jika ada nilai yang kembar di sini? Nah, kalau jika ada nilai yang kembar, maka dia masukkan sebagai anak kiri. Misalkan contohnya setelah proses ini ternyata ada tambahan lagi. Misalkan nilainya adalah 7. Nah, misalkan 7 gitu ya. Berarti begini, cek lagi di sini. Nah, lebih kecil atau lebih besar? Karena kondisinya 7 itu sama seperti rootnya, maka kita arahkan ke sebelah kiri. Ya, maka cek di sini. Ya, apakah 7 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3? Ternyata lebih besar. Menuju ke kanan ada 5, cek apakah 7 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? Ternyata lebih besar, maka dia dimasukkan sebagai anak kanan dari 5. Ya, seperti itu. Ya, jika ada kondisi angkanya kita menemukan ada yang lebih sama. Misalkan kalau 10. Nah, kira-kira kalau misalkan kemasukan lagi 10, berarti dia akan berada di mana? Nah, berarti dia akan berada di sini. Ya, teman-teman, yang akan berada di sini. Anak kirinya dari 10 yang ini. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman ada exercise yang pertama. Jadi silahkan kalian menggambarkan binary search tree gitu ya, sesuai dengan urutannya ini. Ya, nanti bentuk binary search tree-nya seperti apa ya. Ini diinputkan urut mulai dari 60 sampai 44 di sini. Ya, seperti ilustrasi yang saya berikan tadi ya, gambarkan binary search tree-nya seperti ini. Ya, hasil akhirnya saja ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan pencarian gitu ya di binary search tree? Ya, konsepnya sama seperti kalau kita menambahkan data baru, maka kita harus mengecek ya, apakah yang mau kita cari itu lebih besar atau lebih kecil dari node yang kita bandingkan. Misalkan contohnya di sini kita mau mencari 4. Nah, kalau mencari 4 sekali lagi ya, selalu dimulai dari rootnya. Kalau berarti kita cek apakah data yang kita cari ya mulai dari rootnya ya, apakah lebih kecil atau lebih besar dari 7? Kan yang dicari kan 4 ya. Karena 4 itu lebih kecil, maka dia akan bergerak ke anak kirinya. Berarti secara otomatis anak kanan di sini ya tidak akan dijelajahi, tidak akan dikunjungi sama sekali. Berarti kan otomatis proses pencariannya ini kan lebih cepat ya di sini ya, karena dia kan menghilangkan bagian gitu ya, satu keturunan yang ada di sebelah kanannya. Oke, karena 4 itu yang dicari lebih kecil, maka bergerak ke sini gitu ya. Cek 4 itu lebih besar atau lebih kecil.
oh ternyata lebih besar, maka bergerak ke sini. Node 1 tidak akan dikunjungi lagi gitu ya. Cek lagi, 4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Ternyata lebih kecil. Oke, bergerak ke sini. Cek apakah ini sudah sama atau belum. Oh, ternyata sini sudah sama. Berarti ketemu di sini. Ya, seperti itu. Kalau kalau di sini kita mencari angka 14 di sini ya, kita mencari kita mencari 14 di sini, kita selalu mencari dari rootnya juga. Apakah yang dicari 14 itu lebih besar atau lebih kecil? Oh ternyata lebih besar, maka bergerak ke sebelah kanannya, keturunan dari 7. Berarti keturunan sebelah kirinya ini gitu ya, sudah tidak akan dijelajahi ya, lebih menghemat waktu gitu ya, waktu pencarian di sini ya. Ada di sebelah kanan. Cek apakah 14 itu lebih besar atau lebih kecil dari 11. Ternyata dia lebih besar. Cek lagi ke sini ya, di sini 15 belum ketemu gitu ya. Cek lagi apakah 14 itu lebih kecil atau lebih besar dari 15. Ternyata lebih kecil, tetapi karena 15 itu sudah tidak mempunyai anak sama sekali, tidak mempunyai anak kiri terutama gitu ya, maka pencariannya tidak ketemu ya, seperti itu. Atau disimpulkan bahwa 14 itu tidak ada di dalam tree yang kita punya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk bagaimana kalau kita mau mendisplay data yang ada di BST. Nah, ada tiga cara di sini atau 3 metode yang akan kita bahas. Ada pre-order, in-order, dan juga post-order. Ya, ini secara gampangnya ya, kalau saya di sini pre-order ini menyebutnya kata kuncinya adalah root kiri kanan. Ingat baik-baik ya, root kiri kanan. Kalau in order itu adalah kiri root kanan. Sedangkan kalau post order itu kiri kanan root. Nah, bagaimana maksudnya? Kita lihat bersama-sama di sini contohnya. Nah, misalkan kita menggunakan contoh ini gitu ya, tree ini. Kemudian kita ingin mendisplay secara pre-order, in-order, dan post-order. Oke, yang mulai dulu yang awal dari pre-order. Ingat kuncinya dari pre-order adalah root kiri kanan. Ya. Ingat kata kuncinya ya, root kiri kanan untuk pre-order. Maka dimulai selalu dari rootnya terlebih dahulu. Gitu ya, dimulai dari rootnya terlebih dahulu ya. Berarti di sini adalah 7. Masukkan di sini 7. Kemudian kirinya dari 7 adalah 3, maka 3. Nah, ingat konsepnya tadi ya, root kiri kanan. Berarti kita harus menyelesaikan dulu yang ada di sebelah kiri ya. 3 ini gitu ya, kita cek apakah dia masih mempunyai anak kiri. Kalau masih mempunyai anak kiri, ya udah berarti kita ke kiri terlebih dahulu. Kan konsepnya kan root kiri kanan. Ternyata masih punya 1. Maka tuliskan di sini 1. Nah, kemudian cek 1 masih mempunyai anak kiri nggak? Oh, ternyata sudah tidak punya. Kemudian cek sudah masih ada anak kanannya nggak? Oh, ternyata nggak ada. Ya, maka di sini pindah ke anak kanannya dari 3. Tadi kan benar ya, root kiri, karena 1 itu sudah nggak punya anak kiri dan juga anak kanan, maka kanannya dari 3 5, maka tuliskan di sini 5. Kemudian cek lagi ya, root kiri kanan, apakah ada anak kirinya? Ada 4, maka di sini tuliskan 4. 4 sudah leave di sini. Oke, maka 5 ini ada anak kanannya enggak? Tidak ada.
Oke, berarti sisi sebelah kiri dari 7 sudah habis. Maka kita beralih ke sisi kanan di sini. Ya, 11. Maka tuliskan 11. Ya, gunakan prinsip tadi juga gitu ya. Root kiri kanan. 11 masih ada anak kirinya enggak? Ada. 10. Masukkan di sini 10. Karena 10 sudah leave, maka bergerak ke kanan. 15. 15 ternyata dia sudah leave. Maka selesai di sini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Silahkan nanti kalau mungkin kurang jelas gitu ya, atau penjelasan saya kurang cepat ya, bisa diulangi lagi ya videonya ya. Karena kan kalau video kan berarti kalian bisa mengulangi lagi di sini. Oke, in order. In order tadi ingat konsepnya adalah kiri, root, kanan. Kiri, root, kanan. Berarti kita lihat dulu mana node yang merupakan paling kiri. Ya, node yang paling kiri, keturunan dari yang paling kiri. Maka kan kita lihat ya di sini kan. 7 gitu ya. Kirinya ada 3. Ya. 3 ternyata masih ada kirinya lagi, anak kirinya dari 1. 1 sudah tidak punya anak kiri lagi. Nah, berarti kita startnya mulainya itu dari 1 di sini. Ya, kalau misalkan 1 ini masih mempunyai anak kanan, bagaimana Pak? Ya, kita tetap akan mulai dari sisi kiri. Kan tadi kan kiri, root, kanan. Berarti kan kita hanya melihat anak sebelah kiri ya. Tadi awalnya dari 7, ada kirinya enggak? Oh, ada 3. 3 ada anak kirinya enggak? Ada 1. Kemudian 1 ada anak kirinya atau enggak? Kalau tidak ada, maka dia dimulai dari 1. Walaupun mungkin sebenarnya ada anak kanannya, tapi kita hanya melihat di sisi kirinya ya. Maka kita mulai dari 1. Oke, prinsip tadi ya. Kiri, root, kanan. Berarti kiri dulu 1. Tuliskan 1. Rootnya dari 1 atau parentnya dari 1 adalah 3. Root 3. Kemudian kanan. Nah, kanannya 5. Tapi kita perlu lihat dulu teman-teman, apakah 5 ini mempunyai anak kiri atau tidak. Kebetulan 5 ini memiliki anak kiri di sini. Ya, maka kita ke arah kiri dulu. 4. Cek apakah 4 ini sudah leave atau belum. Oh, ternyata sudah leave. Maka 4 di sini. Tuliskan 4 di sini. Nah, jika 4 itu masih ada anak kirinya bagaimana, Pak? Ya, lanjut dulu ke anak kirinya di sini. Ya, seperti itu. Ya, karena ini sudah leave, maka di sini 4. 4 tulis ya. Kiri rootnya 5. Kanannya tidak ada. Nah, berarti selesai ya. Sebelah ini selesai. Ini adalah kiri. Kirinya dari apa? Kirinya dari 7. Maka 7 tulis di sini. Ya, kemudian kanan. Kanan 11. Cek dulu apakah 11 itu masih punya anak kiri. Oh, masih. 10. 10 itu sudah masih punya anak lagi atau tidak? Tidak. Berarti tulis 10. Sorry, 10 di sini ya. Mohon maaf tadi kan pre-order ya. Ini ya. Tulis dulu 10. Maka root kiri, root baru 11. Kemudian kanan. Kanannya dari 11, 15.
Ya, seperti itu in order. Post order kiri kanan root. Nah, kiri berarti kan kita cari yang paling di sebelah kiri ya. Berarti tadi kita mulai dari 1 dulu. Ya, kiri maka 1, kanan 5. 5 cek dulu masih ada anak kirinya atau belum, kan konsepnya kan kiri kanan root gitu ya. Ternyata masih ada, berarti 4. Tulis 4 di sini. Kanan sudah tidak ada kanannya lagi ya, berarti root sekarang 5. 1 4 5. Kemudian ini tadi ya, kan kiri kanan kemudian root 3. Nah, ini sebagian kiri sudah selesai. Maka kita menuju bagian kanannya dari 7. Ya, kiri, kanan, root gitu ya. Kanannya dari 7 11, tapi 11 itu masih mempunyai anak di sini. Maka kita gunakan konsep tadi, kiri 10, kanan 15, kemudian root 11. Baru terakhir 7 karena rootnya kan di awal tadi, berarti kan kirinya ini dulu ya, kiri kanan root ya, seperti itu. Ini kalau cara cepatnya ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah paham konsepnya, cara cepatnya seperti ini. Pre-order adalah root kiri kanan. Oke, cek dulu di sini, root 7 kiri 3. Ada kirinya lagi nggak? 1, ada, tulis 1, kanan. Ya, berarti 5. Masih ada kirinya nggak? Oh, 4 di sini sudah selesai, habis ya. Root kiri kanan, berarti sisi kanannya 11, kiri kanan. Berarti 11, 10, 15. Cara cepat gitu ya. Kalau in order kita lihat, kalau in order itu ada something special. Artinya apa? Kalau binary tree kita itu cara insertnya, cara menambahkan datanya di awal itu sudah benar, maka dia itu akan terurut ya, terurut secara ascending. Itu kelebihan dari in order. Kalau post order kan kiri kanan root gitu ya, maka secara cepat dulu scanning dulu secara cepat bagian paling kiri mana, oh ini gitu ya, berarti kiri kanan, berarti karena masih ada anaknya ya, berarti kan 1, kemudian masih ada anaknya, berarti kiri kanan root gitu ya. Kiri 4, kanannya nggak ada, 5, berarti kan 1 4 5, kemudian 3 ya. Kemudian ke sisi kanannya dulu, kiri kanan root ya, kiri kanan root 10 15 11, baru terakhir 7 ya. Itu ya terkait pre-order, in order, dan juga post order di sini. Nah, ini teman-teman ada exercise yang kedua dari tree yang ada di sini gitu ya. Dari ada tree yang di sini, silahkan tolong tuliskan gitu ya display resultnya dari pre-order, in order, dan juga post order di sini. Ya, seperti yang tadi saya ilustrasikan di sini. Oke, ya bagian yang terakhir gitu ya dari BST adalah tentang delete. Ya, bagaimana jika kita mau mendelete ya node tertentu di dalam binary search kita. Ya, tentu saja dengan melakukan delete itu kita tidak boleh gitu ya menghilangkan rule-nya. Ya, rule-nya itu seperti apa ya? Anak di sebelah kiri, keturunan atau anak yang ada di sebelah kiri nilainya harus lebih kecil dari parentnya. Yang ada di sebelah kanan itu lebih besar dari parentnya. Nah, ada 3 kondisi di sini dalam penghapusan BST.
jika suatu node itu tidak punya child, artinya node itu adalah sebagai leaf, atau node itu mempunyai satu child, atau node mempunyai dua child. Kan ingat bahwa kondisi dari binary tree itu kan minimal 0 anak, maksimal adalah 2 anak di sini. Nah, kita lihat yang pertama adalah jika kondisinya gitu ya, suatu node itu sudah termasuk leaf atau tidak punya anak sama sekali. Maka ya udah kita langsung hapus saja di sini. Contohnya dari sini ya. Kita mau menghapus satu, ya udah berarti tinggal hapus saja. Mau menghapus 15, ya udah tinggal hapus saja di sini. Seperti itu. Begitu juga kalau kita mau menghapus 10 atau 4 ya sudah tinggal hapus saja. Gitu ya. Nah, konsepnya di sini kalau di dalam C#, jadi dengan kita memberikan 0 ya di sebelah left atau right pointernya, berarti itu sudah menghilangkan. Ya, contohnya misalkan kita mau menghapus 1, berarti kan leftnya dari 3 itu ya tinggal kita nulkan, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana jika node itu mempunyai satu buah anak? Ya, maka di sini gitu ya, maka dia gitu ya, pointernya itu akan diarahkan ke node anaknya dari node yang akan dihapus. Ya, misalkan contohnya seperti ini, teman-teman ya. Misalkan contohnya kita mau menghapus 5 di sini. Ya, 5 itu kan kebetulan mempunyai satu anak. Berarti ya sudah, berarti 3 ini gitu ya, parentnya dari 5. Parentnya dari 5 itu kan 3. Berarti 3 ini sekarang akan menunjuk ke anaknya dari 5. Ya, karena 5 itu kan hanya punya satu anak yaitu 4. Berarti di sini 3 sekarang akan menjadi parentnya dari 4 ya, seperti ini ilustrasinya. Berarti 3 itu pointernya akan langsung menunjuk ke 4 di sini, sehingga 5-nya otomatis akan terhapus. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana? Nah, bagaimana jika kita mempunyai 2 anak di sini? Gitu ya. Kalau jika suatu node itu node kita itu memiliki 2 anak di sini, nah itu ada cara khusus, teman-teman. Cara khususnya adalah ini stepnya. Yang pertama adalah kita mencari gitu ya, nilai tertinggi dari sisi sebelah kirinya dari node yang mau dihapus. Ingat ya, mencari nilai tertinggi dari sisi sebelah kiri atau keturunan sebelah kiri dari node yang akan dihapus, atau yang paling kecil yang ada di keturunan sebelah kanannya dari node yang mau dihapus ya, mau mencari yang terbesar di sisi kiri, keturunan kirinya, atau terkecil di keturunan kanannya. Ya, kemudian gantikan nilainya. Ya. Gantikan nilainya dari node yang mau dihapus tadi ya, nilainya itu diganti dengan tadi ya, nilai yang paling besar atau yang paling kecil di sini. Ya, kemudian baru mendelete node-nya. Node yang menggantikan tadi, gitu ya. Contohnya seperti ini ilustrasinya. Misalkan kita cari yang pertama. Nah, nanti coba kalau yang kedua nanti hasilnya akan berbeda ya, it's okay, nggak masalah gitu ya. Ini kita lihat dulu ya yang pertama. Cara yang pertama kita mencari nilai terbesar. Contohnya misalkan kita mau menghapus 7. Kita mau menghapus 7 ya, maka
kalau kita menggunakan konsep yang pertama, kita mencari nilai paling besar dari keturunan-keturunan yang ada di sebelah kirinya 7. Berarti kita nggak perlu mempedulikan yang sisi kanannya ya. Jadi 7 yang mau dihapus, kita mencari nilai yang paling besar yang ada di sisi sebelah kiri atau keturunan kirinya dari 7, yaitu 5. Ya, karena 5 di sini ya ketemu ya, maka 5 ini akan menggantikan nilainya dari 7 tadi. Ya, 5 ini nilainya akan menggantikan 7 tadi di sini. Kemudian 5-nya tadi itu akan di-delete. Nah, kebetulan 5 ini mempunyai satu anak, maka gunakan konsep yang tadi gitu ya. Maka 3 akan sekarang menjadi parentnya dari 4 ya, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, kemudian mungkin nanti dari teman-teman akan ada sebagian anak yang kritis gitu ya, suka tanya terus gitu ya. Nah, kalau misalkan Pak, di sini ada keturunan lagi. Nah, misalkan contohnya tadi kita menghapus 7, ternyata gitu ya, di sebelah kanannya dari 5 ini ada 6. Ya, berarti yang diambil bukan 5-nya tapi 6-nya. Begitu ya, paham ya? Ya, konsepnya kan ingat. Konsepnya kan bahwa mencari nilai yang nilai paling tinggi yang ada di sebelah sisi kirinya. Nah, misalkan contohnya kasus ini, 5 ini ternyata punya anak kanan yaitu 6. Maka yang diambil bukan 5-nya tapi 6-nya. 6-nya yang akan menggantikan 7. Kan karena dia paling besar ya. Ya, baru 6-nya yang dihapus. Nah, kemudian kalau misalkan di sini, nah, kalau misalkan di sebelah kanannya 4 ini ada nilai yang lebih besar lagi, Pak. Ya sudah, tetap yang diambil adalah 5. Karena kan ingat, konsepnya yang ada di sebelah kiri itu kan selalu lebih kecil ya. Jadi walaupun mungkin 4 ini punya anak kanan, jadi anak kanannya dari 4 itu kan nilainya akan lebih kecil dari 5. Karena kan merupakan keturunan kirinya dari 5 ya, kan harus selalu lebih kecil ya. Ingat konsepnya dari binary tree ya. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua? Ya, pendekatan yang kedua tadi, jika kita gitu ya, ini ya, jika kita mencari nilai terkecil yang ada di keturunan sebelah kanannya, maka misalkan yang mau kita hapus adalah 7 ya. Ya udah, kalau kita menggunakan konsep yang kedua tadi, ya udah, kita lihat keturunan sebelah kanannya ya. Keturunan sebelah kanannya kan adalah ini. Nilai yang paling kecil berapa? Oh, ternyata 10. Ya udah, berarti nanti 10 yang akan menggantikan 7. Baru 10-nya ini dihapus. Hasilnya bisa beda ya, Pak. Ya nggak masalah, bisa beda gitu ya. Yang penting kan adalah tidak menyalahi aturan dari binary tree, yang bahwa keturunan sebelah kanan itu harus nilainya lebih kecil, yang sebelah kanan itu nilainya lebih besar, yang sebelah kiri itu lebih kecil. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita mau menghapus 11 di sini, ya udah tinggal pakai konsep pertama atau konsep kedua. Kalau menggunakan konsep yang pertama, berarti 10 yang akan menggantikan 11. Berarti ingat ya, kita mencari yang ada di sisi kiri atau kanannya, tergantung konsep yang kita gunakan. Kalau kita menghapus 11, jadi kita nggak peduli lagi dengan 7. Ya, kalau kita mau menghapus 11, berarti kita lihat keturunan sebelah kirinya, nilai paling besarnya
berapa kalau itu kita menggunakan konsep yang pertama, atau nilai paling kecil yang ada di sebelah kanannya itu berapa, itu yang akan menggantikan. Misalkan 3 aja deh, 3 mau dihapus. Kalau kita pakai konsep yang pertama, maka 1 akan menggantikan 3. Kalau pakai konsep yang kedua, maka 5 akan menggantikan 3. Ya, seperti itu. Nah, ini ada exercise ketiga, ya, exercise terakhir teman-teman. Ya, silahkan berdasarkan ini gitu ya, tree ini ya, lakukan penghapusan. Ya, gambarkan kondisi binary tree setelah penghapusan berikut. Nah, misalkan setelah menghapus 32 hasilnya seperti apa? Tapi ingat di sini ya, untuk setiap question, setiap step penghapusannya itu selalu gunakan kondisi awal, sehingga tidak berkelanjutan ya teman-teman ya. Kalau setelah hapus 32 habis itu hapus 45 dan seterusnya, jadi tetap gunakan di kondisi awal. Kalau menghapus 32 tree-nya ini menjadi seperti apa? Kalau menghapus 45 tapi 32 nya berarti tetap ya ada di dalam sini. Kalau menghapus 45 hasil tree-nya ini seperti apa? Kalau menghapus 15, nah ini menggunakan konsep cari yang nilai paling kecil yang ada di sebelah kanan, berarti 15 ya, mau menghapus 15 cari nilai yang paling kecil yang ada di sisi sebelah kanan. Atau 30 menggunakan nilai yang paling besar yang ada di sisi sebelah kiri ya, seperti itu ya. Silahkan kalian kerjakan teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan bisa didiskusikan di melalui WhatsApp, grup WhatsApp kalau yang ada grup WhatsApp gitu ya, atau mungkin bisa melalui email, atau mungkin kalau nggak ada yang tidak ada grup WhatsApp, misalkan ada grup Hangout untuk di KP lain, silahkan monggo gitu ya. Silahkan ditanyakan, dikonsultasikan dengan dosen pengampu atau dosen pengajar masing-masing. Kemudian ini ada aturan pengerjaan exercise-nya, silahkan bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Oke, sekian video pembelajaran tentang binary tree ya, terutama tentang binary tree pada kali ini teman-teman ya. Semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Silahkan mengerjakan exercise yang ada, kumpulkan di ULS sebelum deadline, dan mohon maaf teman-teman jika saya ada kesalahan kata selama saya penyampaian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Oke, saya akhiri teman-teman ya.